Waalaikumsalam, Bu. Ya Barangga, ini maaf sebelumnya saya baru sempat lihat HP lagi, baru buka WA. Saya lihat ada Barangga ada yang mau dibicarakan atau disampaikan kepada saya. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Maaf ya Pak, saya baru lihat WA ini. Nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi mau curhat sedikit, Bu, terkait keresahan saya ini di sekolah, gitu ya, Bu ya. Oh, Ya, ada jadi apa tuh Pak kiranya di sekolah yang mungkin ingin di-sharing di sini nih? jadi di sekolah ini saya kan ngajarnya fisika ya, Bu ya. Oke. Ngajarnya fisika. Nah, saya agak apa ya, worried kalau misalkan ada anak-anak yang kurang peka terhadap mata pelajaran fisika, gitu, Bu ya. Terutama sih untuk fisika ini kan fokusnya saya tuh pengen anak-anak tuh lebih berpikir secara logis ya, Bu ya. Kritis, logis gitu. Target saya sih itu. Sebut deh sih. Target saya sih itu, Bu. Nah, untuk saat ini anak-anak itu masih belum mencapai ke kritis dan logis itu, Bu. Ditambah karena untuk waktu jam pelajaran juga masih kurang di sini. Jadi itu agak keresahan juga sih, Bu, menurut saya seperti itu. Oke, baik. Berarti di sini saya bisa simpulkan ya Pak bahwa ada dua keresahan, bahwa yang pertama Pak Rangga ingin anak-anak lebih kritis lagi ya Pak, bahwa terkait pembelajaran fisika, dan yang kedua terkait jamnya ya Pak yang kurang ya Pak. Iya, benar, Bu. Oke, baik Bapak. Nanti setelah kita berbincang di sini, kira-kira ada tidak tujuan yang ingin Bapak capai terkait pelaksanaan coaching kita ini? Ya, Tujuannya mungkin apa? target saya sih, Bu ya, saya tuh pengen anak-anak itu lebih peka terhadap sekitar, bahwa ternyata di sekitar itu ada berhubungannya dengan fisika, seperti itu sih, Bu, intinya. Oke. Baik Pak, berarti Bapak ingin anak-anak itu lebih peka ya Pak, bahwa Ya, fisika benar. itu juga ada di sekitar ya Pak Ya, keseharian. Jadi tidak bisa disepelekan juga gitu ya Pak pelajaran fisika. benar, Bu, Oke, benar. baik Bapak, terkait yang tadi Bapak sampaikan keresahan Bapak atau hal yang Bapak pikirkan, uh, ada kiranya tidak yang sudah upaya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama tadi anak-anak kurang peka terhadap lingkungan sekitar terkait fisika, atau yang kedua itu terkait jam belajar fisika yang kurang. Ada tidak Pak upaya yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut Pak? Untuk upaya sih sudah pernah ya, Bu ya, untuk yang kelas 10 terutama, karena kelas 10 kan 1 tahun cuma 3 bab tuh sedikit. Oh Jadi iya, saya bisa slow pace masih lah bisa ya. ibaratnya, slow pace. Jadi saya ngakalinnya itu jadi anak-anak nggak kebanyakan ngukur atau ngitung, Bu, pakai rumus gitu. Lebih ke mengedepankan konsep gitu. Jadi kadang juga saya praktik menggunakan spreadsheet. Jadi artinya anak-anak tinggal masukin input datanya, itu hasilnya sudah ada. Terkadang untuk meminimalisir waktu seperti itu saya. Jadi Oh iya anak-anak iya. nggak makan waktu lah gitu. Oh, baik. Sama games Berarti paling. sama games. Oh, berarti Bapak selama ini bagus sekali Pak, sudah sebetulnya sudah berupaya ya Pak. Sudah. Artinya Bapak lebih banyak praktik ya Pak, agar anak-anak lebih paham, lebih tertarik, bahkan untuk mengatasi waktu yang sedikit tadi. Nah, dari yang Bapak sudah laksanakan itu, ada tidak Pak dukungan yang Bapak perlukan di sini? Mungkin Untuk dari dukungan, pihak lingkungan sekitar atau dukungan Sapras atau apa gitu Pak? kalau Sapras paling kelas sih, Bu ya, karena kalau kelasnya udah full otomatis jamnya pasti normal seperti itu. Oke, Iya, baik sama baik. paling info setiap kelas itu agak harus dibawa dulu gitu, jadi nggak digantung di kelas, jadi makan waktu juga pada saat instalasinya seperti itu, Bu. Oke, berarti ada butuh dukungan Sapras ya Pak yang dibutuhkan. Baik, Iya, Bapak butuh enggak, banget. kiranya ada tidak rencana ke depannya nih yang ingin Bapak lakukan agar anak-anak itu bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar terkait materi fisika? Paling sesuai konteks dari materinya ya, Bu ya. Kalau misalkan konteks dari materinya itu ada di lingkungan sekitar, mungkin anak-anak akan saya coba ke luar kelas gitu, cari hal yang Menarik. berhubungan dengan fisika gitu ya, Bu ya. Kayak misalkan itu materi pengukuran, Bu. Jadi saya pernah itu anak-anak itu saya suruh bawa alat ukur, tapi terserah mereka alat ukurnya, mereka mau bawa yang apapun.
Jadi mereka senang yang ukur panjang-panjang, berarti bawa penggaris, bawa meteran. Mereka pengen yang suhu, berarti bawa termometer dan lain-lain. Nanti untuk setelah dia ngukur, terserah yang diukur objeknya apa aja, sesuai alat ukur yang dia bawa. Nah nanti setelah mereka mengukur, saya tinggal kasih LK-nya dan juga mereka presentasikan dalam bentuk apa yang mereka inginkan, seperti itu. Oh, baik. Keren sekali Pak. Berarti rencana ini praktik langsung di lapangan ya Pak, sesuai materi ya Pak Rangga? Iya Bu, soalnya kalau teori Ya. kebanyakan lama. Iya, karena waktu terbatas tadi ya Pak, mengenai jam Iya. yang terbatas di sekolah. Kira-kira ada strateginya tidak Pak yang ingin dilakukan? Tadi kan rencana ada ingin langsung praktik di lapangan. Ada Ya. tidak strategi yang mungkin Pak Rangga sudah mulai bayangkan atau mungkin disusun untuk melaksanakan rencana Bapak tadi, strateginya Pak? Untuk strategi mungkin nanti untuk praktik itu kan pasti butuh waktu lama ya Bu ya. Iya. Yang pasti anak-anak bakal jenuh juga. Paling saya akan adakan gamifikasi juga terkait bagaimana mengisi LK-nya atau bagaimana latihan soalnya, seperti itu sih Bu. Akan digabungkan gamifikasi. Semoga lancar nanti ya Pak terkait strategi dan rencananya. Baik, Bapak terkait pelaksanaan nanti rencana yang Bapak sudah susun, strategi-strateginya, kira-kira ke depannya ada tidak mungkin pihak yang Bapak perlukan untuk membantu Bapak terkait merealisasikan rencana Bapak tersebut? Kalau kedepannya saya pengen ada asisten kelas. Oke. Artinya pada saat saya mengajar itu praktik misalkan ya, ada satu atau beberapa perwakilan per kelas itu sebagai asisten. Artinya saya juga nggak sendirian di sini, jadi mereka punya tutor sebaya juga, seperti itu. Oh, keren sekali. Berarti ada murid ya Pak berperan aktif menjadi tutor sebaya bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak. Wah, keren sekali tuh Pak. Jadi murid-murid semuanya bisa berpartisipasi aktif ya Pak Rangga. Oke, Pak Rangga, kira-kira nih terkait strategi dan rencana Bapak tadi, untuk mengaktualisasikannya memerlukan jangka waktu berapa lama Pak kira-kira agar ada planningnya nih Pak kita untuk mengukur keberhasilannya? Kalau estimasi saya kira-kira mungkin 2-3 bulan ya Bu ya untuk mulai pembiasaannya nanti ke depannya. Oke, berarti pembahasan kita nggak hanya sampai sini ya Pak Rangga ya. Nanti kita ketemu lagi nih Pak Rangga nih Pak. 2-3 bulan ke depan ya Pak, kita diskusi lagi. Siap, sambil ngopi. Pak Rangga, setelah kita berbicara tadi, bagaimana yang Pak Rangga rasakan? Apa yang Pak Rangga rasakan setelah kita berbicara diskusi tadi? Wah, luar biasa Bu. Saya juga langsung dapat ide tinggi tuh ya. Nggak dibuat-buat, benar dapat ide ini mah. Nah, benar-benar dapat ide. Dan saya juga pengen mengimplementasikan hal-hal tersebut di pembelajaran saya ke depannya, seperti itu. Oke, sip, keren sekali Pak Rangga. Semoga semua yang Pak Rangga rencanakan itu terlaksana dengan baik ya Pak ya. Saya juga, amin Ibu. Nih, saya juga dapat sharing, dapat ilmu lagi dari Pak Rangga. Oke, wah, Pak Rangga ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan lagi? Sudah mungkin Bu, itu aja keresahan saya untuk saat ini. Oke, semoga terlaksana ya Pak semuanya ya Pak ya. Oke, amin, terima kasih banyak Ibu. Iya. Ya Pak. Oke. Mulai ya. Ya. Assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam Bu As. Gimana kabar Bu As? Alhamdulillah. Wah, maaf nih Pak Rangga, saya mengganggu ya. Kagak. Anak udah gede Bu As? Enggak. Ini Pak Rangga, kebetulan saya ada keresahan, ada yang saya pikirkan berkenaan dengan murid-murid saya di sekolah. Kebetulan murid-murid saya di sekolah ini ada beberapa anak yang boleh dikatakan sampai saat ini di level kelas 4 ya, di tingkatan kelas 4 mereka masih dikategorikan belum lancar membaca. Bahkan kelas 4. Iya, bahkan mereka boleh dikatakan bacanya masih levelnya itu terbata-bata lah. Hanya bisa
membaca dengan 2 suku kata, misalnya baca seperti itu. Hmm. Oh, berarti di SD itu kelas 4 di lingkungan di kelas Bu As itu masih ada yang terbata-bata itu ya? Betul sekali Pak Rangga. Itu Dan itu berapa orang itu Bu? Kira-kira di sana anak-anak? kalau yang kategorinya dikatakan apa ya, rendah sekali itu ada 2 anak. Oh, Kemudian 2. kalau yang mereka belum bisa kata yang panjang atau dengan Hmm. akhiran atau awalan itu ada Hmm. sekitar 3 anak. Jadi jumlah totalnya kira-kira 5 anak. Oh, 5 anak. Mm, Lumayan ya Bu ya. Lumayan Apalagi untuk sekali Pak ukuran Rangga. anak, apalagi untuk ukuran SD ya Bu ya. Yang Iya, kelas 4 itu minimal harusnya udah bisa membaca dengan lancar ya. Seperti itu. nah, Ibu kalau saya lihat dari keresahan Ibu mungkin Bu ya, eh Ibu pengen mungkin ya terkait hal yang keresahan tadi, pengen tuh anak-anak itu bisa perlahan dapat membaca dengan lancar. Bener nggak Bu kira-kira Bu? iya betul Pak Rangga. Oh gitu, Kan iya kembali iya. lagi, Heeh, heeh. kelas 4 itu pelajarannya sudah kompleks ya. Iya Bahkan benar. untuk teks saja mereka sudah harus membaca yang teks cukup panjang. Dan belum lagi Mm-mm. jenis-jenis teks itu seperti teks argumentasi, deskripsi itu sudah mulai harus mereka pelajari. Kemudian Hmm. ditambah lagi untuk kelas 4 ini kan untuk soal-soal matematika itu bukan hanya sebatas eh, menghitung secara real misalnya 4 tambah 2, tetapi mereka sudah Iya. harus paham untuk Iya. menelaah soal cerita itu yang menjadi keresahan saya Pak Rangga. Wah luar biasa. Emang tuntutan literasi juga sih Bu ya. Betul. Apalagi anak SD sekarang ini udah mulai banyak teks-teks berbeda dengan yang zaman dulu ya Bu ya. Mungkin zaman Iya kita nih betul Bu, sekali. zaman kita mungkin masih ya ecek-ecek lah buat zaman sekarang gitu ya. Masih materi Ya gampang. begitulah Pak Rangga. Luar biasa. Nah, menurut Ibu sendiri nih terkait apa yang sudah Ibu resahkan tadi, gimana sih caranya bagi Bu As nih? Ada gak sih langkah-langkah untuk supaya anak ini bisa membaca dengan lancar? Sebenarnya sih kembali lagi membaca itu Hmm. kan latihan ya Pak Rangga ya. Iya benar. Latihan dan mereka merangkai kata-kata itu butuh latihan yang boleh dikatakan lebih lah dibandingkan mungkin beda kemampuan setiap anak, maka otomatis ketika ada anak yang cerdas mungkin dia hanya cukup latihan 2 sampai 3 kali. Hmm. Tetapi mungkin ada anak yang low atau lambat, otomatis dia harus butuh latihan berkali-kali dan lebih banyak. Maka otomatis jalan keluarnya yang pertama saya rasa ini mah menurut saya aja ya Pak Rangga ya. Mungkin Iya iya. alangkah baiknya kalau lebih banyak latihan membaca. Itu sih Benar Pak Rangga. benar. Jadi menurut Ibu ini lebih sering-sering untuk melatih anak untuk membaca ya Bu ya? Betul sekali. Betul ya. Tapi sebelumnya pernah ini nggak Bu, Ibu gali nih kira-kira kenapa sih si anak ini tuh membacanya agak lambat gitu prosesnya? Sebenarnya sih saya sudah melakukan komunikasi dengan orang tua Mm-mm. berkenaan dengan hambatan belajar yang mereka hadapi, yang anak-anak saya hadapi. Kembali lagi, kebetulan anak yang salah satunya nih anak saya, Ya. orang tuanya itu pendidikannya boleh dikatakan kurang. Oh. Putus sekolah orang tuanya, bahkan di tingkat SD orang tuanya sudah putus Heeh. sekolah. Oh, Kemudian oke. ya jadi tidak ada boleh dikatakan ya yang penting sekolah aja gitu. Tidak ada Hmm. motivasi yang ditanamkan dari orang tua ataupun membangun motivasi dari anak bahwa kamu harus Hmm. bisa. Gitu. Kemudian yang kedua kurangnya perhatian. Jadi di rumah itu mereka kurang perhatian dari orang tua, kemudian dia tidak boleh dikatakan tidak ada pembiasaan-pembiasaan di rumah yang membuat mereka terbiasa untuk melatih diri, salah satunya dengan membaca, dan itu boleh dikatakan
sangat miris sih buat saya. Oh. Karena balik lagi pelajaran sekolah mau tidak mau harus diulang di rumah. Hmm, berarti kalau yang saya lihat dari sebab yang sudah Ibu sampaikan, yang pertama itu anaknya ini itu apa di baratnya ya? Yang kedua tuh kan tadi kurang perhatian ya, Betul. kurang perhatian. Yang pertama itu ya kurang edukasi dari orang tuanya, ibaratnya sebagai rutinitas aja gitu ya sekolah ya. Iya. Gitu ya maksudnya. Oke Bu, dari segala tadi keresahan Ibu dan sebab dari anak-anak tersebut, menurut Ibu seberapa besar sih Ibu memahami dan mendalami keresahan tersebut beserta sebabnya? Eh, Kalau dari yang saya dalami kan kurang latihan ya Pak Angga ya. Maka Ya, otomatis paling tidak eh, di sana sih saya eh, mencoba mencari jalan keluar untuk agar anak-anak ini dapat latihan yang lebih banyak dibandingkan dengan teman-temannya yang lain karena mungkin pemahaman mereka atau daya belajar mereka mungkin lebih kurang dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi saya rasa kayaknya bisa sih misalnya saya menambah jam latihan membaca bagi mereka. Saya rasa oke. itu Itu kayaknya Pak. berarti mau terus ya mengejar si anak untuk bisa latihan membaca Betul. selama anak itu masih sanggup untuk ikut latihan tersebut. Nah, menurut Ibu sendiri, gimana sih triknya gitu? Gimana sih supaya anak-anak ini nih ada motivasinya, ikut terus tetap untuk latihan membaca rutin gitu? Sebenarnya gini Pak Rangga, kalau membaca itu kan boleh dikatakan kalau terus-menerus dan intens, Hmm, maka hasilnya akan maksimal. iya Nah, bener. saya sih mencoba untuk meluangkan waktu di sekolah. Saya Iya, meminta sama anak untuk hadir lebih awal, oke, taruhlah di jam 11 atau di jam setengah 12 itu menyediakan waktu untuk mereka latihan membaca sebelum jam pelajaran masuk atau bahkan saya setelah pulang. Jadi saya mhm, sediakan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk mereka mhm. secara dia latihan membaca itu sekarang enggak. Oke, baik Bu. Berarti di luar jam pelajaran tadi ya, di awal ya, di Iya awal betul misalnya. sekali. Oke, luar biasa banget Bu. Berarti itu di luar tupoksi jam ngajar ya Bu ya. Iya, mau tidak mau Parangga. Mau nggak mau ya, pengabdian kita sebagai guru luar biasa. Ya Ibu, kira-kira dengan apa yang udah Ibu rencanakan tadi, butuh waktu berapa lama untuk mencapai tujuan tadi supaya anak ini bisa membaca dengan lancar? Eh, Berdasarkan pengalaman saya waktu saya mengajar di kelas 1 ya. Mhm. Eh, Biasanya sih anak-anak itu kalau yang paling lambat sekali mereka akan lancar membaca kira-kira 3 bulan sampai 4 bulan. Itu dari Tiga berdasarkan bulan. pengalaman saya. Jadi Oke, oke, oke. itu yang untuk usianya sekitar 6 sampai 7 tahun ya Pak Rangga ya. Oh Tapi iya. kalau saya rasa kalau untuk yang kelas 4 ini karena mereka sudah mengenal huruf, kemudian mereka Mhm, sudah bisa merangkai dua huruf itu, saya rasa mhm. 3 bulan waktu yang cukup sih Pak Rangga. Oke, Bu. Sip, sip. Berarti dipersingkat ya Bu ya Iya betul. waktunya. Oke, oke. Nah, kira-kira nih menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, bagaimana keyakinan Ibu dapat membuat anak ini lancar membaca dalam waktu 3 bulan? Kira-kira nih. Kalau melihat keyakinan saya dengan kita ngobrol ini ya, Mhm. saya yakin sih kayaknya bisa mencapai di angka 7 atau 8 Pak Rangga. Wah, siap. Kalau bisa 10, 11 ya Bu ya. Kita lebih kita lebihin 11. Oke Ibu, luar biasa ya. Jadi kita punya target anak ini bisa lancar membaca dalam waktu 3 bulan ya Bu ya.
Iya. Hmm. Nah, menurut Ibu nih, setelah apa yang kita diskusikan selama ini, ada nggak sih Bu motivasi lebih lanjut atau bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi kayak gini? Alhamdulillah sih Pak Rangga, setelah saya berdiskusi dengan Pak Rangga, saya menemukan eh, boleh dikatakan jalan keluar ya dari keresahan saya terhadap anak-anak. Paling tidak itu bisa muncul dari diri saya sendiri. Oh iya, ternyata sebenarnya jalan keluarnya ada tuh gitu. Tinggal Hmm. kemauan kita dan intensitas serta kontinuitasnya yang harus kita boleh dikatakan ajib lah, Ya benar, mulai dari diri. luar biasa. Inamal inamal amalu biniat ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Rangga. Segalanya berdasarkan niat kita gitu. Asal kita komitmen itu insya Allah hasilnya luar biasa ya Bu ya. Ya, amin amin. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa enggak sih Pak Rangga, kayaknya cukup deh. Oke, Kayaknya oke saya deh Bu. udah dapat pencerahan. Alhamdulillah. Di sini masih gelap Bu, masih mati lampu di sini. Baik Ibu, luar biasa nih diskusi kita Bu ya. Saya juga jadi dapat ide juga nih dari Ibu nih untuk anak-anak yang ternyata masih ada yang belum bisa membaca juga di sini. Baik Bu, nanti mungkin kita akan ketemu lagi selama berapa ya? 3 bulan ya. tiga Oke, bulan ke siap. depan kita akan coba nih kira-kira ada perubahan seperti apa yang nanti akan terjadi dengan anak Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, siap Pak Rangga. Baik Ibu, terima kasih atas curhatannya. Ya, sama-sama saya juga terima kasih Pak Rangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cut. cut. Wah, ada apa nih Bu Mela? Pagi-pagi sudah em, nyamperin saya. Ada apa nih kira-kira? Ya Bu As, sebelumnya mohon maaf ya Bu As jika mengganggu waktunya nih. Ini Bu As, ada yang belakangan ini sedang saya pikirkan, saya khawatirkan bahkan gitu Bu As. Ini masih berkaitan dengan profesi saya sebagai pendidik di sekolah. Ingin sharing gitu Bu As. Kira-kira Oh bisa gak gitu nih Bu ya. As waktunya dipakai Oh sebentar? bisa bisa bisa. Terima kasih banyak Bu As. Oh berarti itu ya. Bu Mela ingin ngobrol-ngobrol ya. Iya Bu As betul. Ya kira-kira tujuannya Bu Mela ngobrol-ngobrol sama saya nih apa Bu Mela? Ya, jadi gini Bu As, saya ini belakangan ini tuh berpikir kok makin kesini saya amati setelah lamanya ngajar gitu ya Bu As, bertemu dengan berbagai macam karakter siswa gitu ya. Kok makin kesini anak-anak ketika terganggu sedikit itu emosinya langsung sulit untuk dikontrol. Seperti yang saya sering amati, bahkan ada yang di depan saya sendiri kejadian melontarkan anak-anak tuh kata-kata yang kurang pantas Bu As kepada temannya, seperti nama hewan, bahkan sebutan lainnya Bu As ya yang kurang tepatlah diungkapkan kepada temannya. Jadi saya tuh berharap dari pertemuan kita ini Bu As mendapatkan sharing dari Bu As, mungkin Bu As bisa berbagi pengalaman dengan saya untuk mengatasi kondisi seperti itu. Karena beberapa kali Bu As itu terjadi saat pembelajaran berlangsung. Artinya saat misalnya sedang kerja kelompok, mungkin dia terganggu langsung melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada temannya. Itu kan mau nggak mau sedikit mengganggu ya Bu As kegiatan pembelajaran apa yang sudah kita rencanakan. Itu sih Bu As Oh ingin sharing, mungkin Bu As bisa berbagi pengalaman dengan saya. oke Itu oke. Bu As. Berarti keresahan Bu Mela di sini yaitu melihat keseharian anak-anak ketika berinteraksi mereka emosinya itu boleh dikatakan tidak stabil dan Iya sering betul Bu As. mengungkapkan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, mereka langsung mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas dalam pergaulan sehari-hari. Nah, dari Bu Mela sendiri kira-kira sudah menggali atau belum? Mengapa sih
anak-anak tersebut apa penyebabnya ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Kira-kira gimana Bu Mela? Iya Bu As, sejak kejadian ya yang saya uh, lihat gitu ya, saya dengar sejak tahun ajaran baru ini, saya sudah sedikit mencoba, artinya ketika anak tersebut mengungkapkan hal tersebut, saya sudah coba panggil Bu As. Artinya saya juga ingin tahu kan kenapa bisa mengungkapkan hal seperti itu kepada temannya, apa yang menyebabkannya. Saya sudah cari info melalui anak tersebut, ternyata eh, hanya kesalahpahaman, ada yang kesalahpahaman. Jadi temannya tidak sengaja menyenggol, langsung kesal. Nah, lalu ada juga yang saya tanya, dia mengungkapkan satu kata yang katanya sih tidak tahu artinya. Jadi dia dengar dari lingkungan rumah katanya. Lalu dia ungkapkan gitu ya. Lalu saya coba jelaskan bahwa arti kata itu seperti ini, tidak patut diungkapkan kepada teman. Artinya kan tidak baik gitu kan. Nah, di situ sudah dipahami. Tapi ada juga terulang lagi. Sempat juga saya akhirnya karena terulang beberapa kali saya coba panggil orang tuanya, pernah dari situ memang orang tuanya menyampaikan anak ini memang agak aktif dari segi berbicaranya. Nah, walaupun tidak diungkapkan kepada pihak keluarganya, ke orang tuanya ya, tidak mungkin mengungkapkan kata seperti itu. Tapi memang di lingkungan sesekali seperti itu. Artinya saya coba sih mencari tahu itu Bu As, menyebabnya mereka mengucapkan hal seperti itu. Gitu ya Bu Mela. Kira-kira Bu Mela sudah mencari tahu belum bagaimana lingkungan ataupun tontonan dari anak-anak tersebut, atau mungkin memang dari segi pola didik orang tua yang mungkin bisa memicu. Kira-kira bagaimana Bu Mela? Iya Bu As, dari saya lihat biodata. Jadi kan anak-anak setiap awal tahun ajaran baru kan mengumpulkan biodata. Memang beberapa anak yang mengungkapkan seperti itu, ada yang satu itu mohon maaf sebelumnya yatim, artinya ayahnya sudah tidak ada, sudah meninggal, artinya memang hanya ibunya saja di situ, dan ibunya juga kan ada kesibukan. Jadi kalau saya lihat bisa jadi kurang perhatian juga di rumah, jadi tidak terkontrol dalam hal emosi tadi Bu As. Lalu ada juga yang saya lihat sibuk kerja, dua-duanya saya lihat kan ada yang kerja, saya tanya ke anaknya juga tinggal dengan siapa, terus keseharian papa sama mama gimana di rumah atau gimana, katanya kerja Bu, pulangnya sering sore, ayahnya malam. Jadi kalau sejauh ini sementara saya simpulkan adanya kekurangan kebutuhan kasih sayang dan perhatian juga dari pihak keluarga, karena mungkin dia bermain dengan lingkungan rumah, di lingkungan rumah artinya tidak terkontrol oleh pihak keluarga. Itu sih sejauh ini Bu As. Cuman sedih gitu. juga ya Bu As, karena kok makin kesini kayaknya ada degradasi, ada kemerosotan dari segi perilaku ya Bu As. Miris Iya, sekali gitu. Kita kan khawatir ya Bu As. iya. Tentu ya, kalau kita sebagai orang tua dan juga guru dengan melihat kondisi seperti itu, pasti akan muncul khawatir mau jadi apa nanti ke depannya. Nah, kalau yang dari tadi saya tangkap pembicaraan dari penjelasan dari Bu Mela bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang dari orang tua terutama. Nah, kira-kira apakah Bu Mela sudah dengan kondisi seperti itu, apakah Bu Mela sudah mengambil tindakan nih? Oh, apa yang harus saya lakukan dengan poin bahwa kurangnya kasih sayang, terutama mungkin Bu Mela sudah entah apa berdiskusi atau bagaimana. Ya, saya ada rencana gini Bu As, ingin terus melakukan pendekatan terutama kepada murid yang masih belum bisa terlalu mengontrol emosinya. Artinya saya mencoba meluangkan waktu, mungkin di saat jam istirahat saya ikut membaur makan bersama dengan mereka gitu ya. Artinya saya ikut mendampingi mereka, atau di jam lain di luar jam pelajaran, misalnya setelah jam pulang.
Saya ada rencana sih ingin melakukan pendekatan seperti itu, Bu As. Artinya biar anak-anak juga terbuka mau cerita kepada kita, artinya ingin menjaga gitu agar mereka lebih hati-hati lagi berbicara dengan temannya, kan inginnya akur ya Bu As dengan teman yang lain. Itu rencana pertama sih. Rencana kedua inginnya kerjasama ya Bu As, mungkin bisa ya Bu As digunakan kerjasama dengan wali murid ya Bu As, Bisa, bisa. karena kita nggak bisa sendiri ya Bu As ya, harus bersama Ya. dengan wali murid juga. Mungkin itu Bu As rencana yang ingin saya lakukan ke depannya. Wow, keren. Benar-benar luar biasa. Jadi saya terinspirasi nih dari Bu Mela nih. Yang pertama, Bu Mela tadi sudah mengungkapkan bahwa akan melakukan pendekatan terhadap anak-anak di luar jam sekolah, di luar jam belajar, entah di jam istirahat ataupun setelah pulang, ngobrol-ngobrol ringan lah kepada anak-anak sambil memberikan pandangan ya Bu Mela ya. Iya Bu As, coba itu. Terus iya, weh keren sekali. Terus Doakan ya Bu As ya. oh keren. Terus kemudian mau paling tidak berdiskusi dengan orang tua ya di situ. Wah, luar biasa Bu Mela. Berarti selain mengedukasi anak-anak, berarti Bu Mela juga akan mengedukasi orang tua. Keren. Semoga dapat teraktualisasi dengan lancar ya Bu As ya. Nah, kira-kira kapan Bu Mela yang mau melakukan itu? Ya, sebetulnya belakangan ini juga sudah mulai saya lakukan Bu As, walaupun belum terjadwal. Saya inginnya kan kontinu ya Bu As, karena kan tidak 1-2 anak kan yang seperti itu Bu As. Jadi akan insya Allah di konsisten gitu untuk kedepannya, mudah-mudahan gitu. Jadi udah dari awal-awal, cuma masih belum tetap jadwalnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih teratur lagi, terjadwal. Nah, kira-kira target Bu Mela nih dengan yang tadi meluangkan waktu terus ngobrol dengan orang tua, pastikan kita punya target ya setelah melakukan aksi seperti itu. Kira-kira target waktu yang ingin Bu Mela capai agar anak-anak ada perbaikan itu kira-kira Bu Mela kapan nih waktunya nih? Ya, inginnya Bu As karena ini kan berkaitan dengan sikap keseharian mereka belajar di kelas, yang artinya ketika masih ada sikap yang seperti itu kan mengganggu pembelajaran di kelas ya Bu As ya. Inginnya sih sesegera mungkin, semoga mudah-mudahan bisa teratasi sebulan atau 2 bulan ke depan, karena kan sebetulnya ini sudah ketemu masalah itu dari awal tahun ajaran baru, artinya sudah coba sedikit-sedikit diatasi dari awal tahun ajaran baru, sudah lewat berapa bulan, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 atau 2 bulan ke depan, mudah-mudahan, karena akan mengganggu ya Bu As ya pembelajaran di kelas. Tentunya kan itu akan aktivitas belajar dengan keadaan seperti itu harus benar-benar dibenahi ya Bu Mela ya. Ya betul Bu As. Wah kayaknya PR kita ya Bu As. PR banget. Termasuk saya jadi terinspirasi nih dari Bu Mela nih. Kayaknya setelah ini nih saya juga pengen dengar nih pengalaman-pengalaman Bu Mela ke depannya setelah target Bu Mela 2 bulan yang ke depan. Oke, siap ya Bu Mela ya nanti siap 2 bulan. Ya. Maaf ya Bu As nanti kalau diganggu lagi nih untuk sharing. Oke, iya. Nah, terima kasih Bu As. Ya, senang sekali Bu As sudah sharing sama Bu As, lega saya rasanya bisa berbagi pengalaman dengan Bu As. Bu As juga memberikan saya masukan, bantuan, menuntun saya. Semoga dapat terlaksana ya Bu As semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu As. Ya, terima kasih Bu As.